Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak didikku sekalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak didikku sekalian, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam hal ini, kita harus memahami iman kepada kitab-kitab Allah itu sangatlah penting untuk kehidupan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah 285 ini. Sebagaimana bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amanna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul azim. Sebagaimana artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya. Berimanlah kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan Engkaulah tempat kami kembali. Shadaqallahul azim. Anak didikku yang ibu sayangi, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dari definisi meyakini kita sebagai wahyu Allah yang benar dan suci, dan membenarkan, mengakui berita dan hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Lalu kita harus mengamalkan, menerapkan ajaran kitab terutama Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak didikku yang ibu sayangi, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dalam bentuk kitab-kitab suci sebagai pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi tentang petunjuk, hukum, dan ajaran yang mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Anak didikku yang ibu cintai, ayo kita bernyanyi tentang nama-nama kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Anak didikku yang ibu cintai, adapun fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama sebagai ketakwaan. Maksudnya di sini meningkatkan rasa takut dan taat kepada Allah. Dan yang kedua sebagai keyakinan. Maksudnya di sini memperkuatkan kepercayaan kepada ajaran Islam. Dan yang ketiga sebagai pedoman hidup. Maksudnya mengarahkan tindakan dan keputusan sehari-hari. Dan yang keempat, persaudaraan, mempererat hubungan antara sesama muslim dengan yang lainnya. Anak didikku, contoh berperilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kita harus rutin mempelajarinya, mempelajari kitab suci setiap hari. Dan yang kedua,
mengamalkan ajaran, menjalankan hukum nilai Al-Quran dalam hidup. Dan yang ketiga, hormat kitab lain, menjaga sikap hormat terhadap kitab suci lainnya. Dan yang keempat, dakwah, menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Itulah contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak didik yang ibu cintai. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ada 4 macam. Yang pertama, hikmah beriman kepada kitab Allah yang pertama. 1. Petunjuk. Mendapatkan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, umat terbaik. Menjadi bagian dari umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kebahagiaan. Dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang keempat, akhlak mulia, meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Itulah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak didikku yang ibu sayangi dan ibu cintai. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, pentingnya iman. Maksudnya, rukun iman yang wajib dijaga dan dipahami. Yang kedua, manfaat dan hikmah. Memperoleh petunjuk dan keberkahan dalam hidup. Dan yang ketiga, tingkatkan iman. Maksudnya, baca, pelajari, dan amalkan ajaran kitab Allah. Terima kasih anak didikku telah mendengarkan video pembelajaran ini. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.